Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Puji beserta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Shalawat beserta salamnya semoga tetap tercurah limpahkan ke baginda kita semuanya, nabi kita semuanya, habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda semuanya, siswa-siswi Mandua Bogor yang Bapak hormati, sebelum kita melanjutkan kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ananda semuanya, bagaimana nih kabar pada pagi hari ini? Semuanya sehat? Ada yang kurang sehat? Tidak ada ya, semuanya sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak sangat senang sekali bisa bermuajahah, bisa bertatap muka dengan kalian, dengan Ananda semuanya. Semoga kalian pun seperti itu, bisa bahagia bertemu dengan Bapak. Baik anak-anakku sekalian, izinkan terlebih dahulu Bapak untuk memperkenalkan diri. Nama Bapak Syukron, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, tanggal 7 bulan Juli 1990. Untuk tempat tinggal sekarang adalah Bapak tinggal di Pasar Minggu. Bapak tinggal di Pasar Minggu, di belakang stasiun Pasar Minggu. Untuk tempat aslinya Bapak tinggal di Kampung Cimuncang, Desa Sapakasari, Kecamatan Bojonggambir, dan Kabupaten Tasikmalaya. Barangkali adik-adik melewati Tasikmalaya, boleh mampir ke rumah Bapak. Nanti tinggal tanyain saja Kampung Cimuncang di mana. Tanyain saja nanti Bapak Syukron di mana. Kalian boleh mampir ke rumah Bapak. Bapak sangat senang sekali bisa bertemu dengan kalian, bisa bermuajahah, bisa bertatap muka dengan kalian. Semoga dengan pertemuan ini kita bisa menjalin tali silaturahmi ke depannya. Baik ya. Terus selanjutnya, maksud dan tujuan Bapak datang ke sekolah kalian adalah untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling. Yang mana perlu kalian ketahui, layanan bimbingan dan konseling itu kan ada 10 layanan. Ada layanan orientasi, informasi, penguasaan konten, penempatan dan penyaluran, konseling individual, konseling kelompok, bimbingan kelompok, konsultasi, mediasi, dan advokasi. Tetapi Bapak di sini hanya akan memberikan satu layanan saja, yaitu layanan penguasaan konten. Untuk itu, sebelum Bapak memberikan layanan tersebut, Bapak harap kalian simak baik-baik apa yang Bapak sampaikan, supaya nantinya kalian mengerti, memahami, setelah itu kalian mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, supaya nanti kalian menjadi orang yang baik. Nanti setelah jadi orang yang baik, kalian bisa mengamalkan informasi tersebut kepada orang lain, supaya kalian bisa bermanfaat, khususnya bagi diri sendiri, orang lain, masyarakat, bangsa, dan negara. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, setelah kalian memperhatikan, lalu memahami, juga mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, kalian perlu ketahui juga bahwa dalam bimbingan dan konseling juga ada yang namanya asas-asas BK, yang di dalamnya ada asas keterbukaan. Jadi ketika nanti Bapak membutuhkan informasi ataupun data yang Bapak perlukan, maka kalian nanti diperlukan keterbukaannya. Lalu ada juga kesukarelaannya. Selanjutnya ada kerahasiaannya. Jadi nanti Bapak pasti akan merahasiakan data dan atau keterangan yang lainnya yang kalian sampaikan. Lalu ada asas kemandirian. Ketika nanti kalian menjalankan
layanan tersebut dibutuhkan adanya kemandirian, lalu keterbukaan, dan juga asas-asas yang lainnya. Dalam bimbingan dan konseling juga ada yang namanya janji seorang konselor. Jadi tidak sembarangan. Dalam bimbingan dan konseling juga seorang konselor harus mengikrarkan janjinya. Untuk itu, izinkan terlebih dahulu untuk mengikrarkan janji sebagai seorang konselor. Boleh dimulai untuk mengikrarkan janjinya? Boleh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Syukur Hanafi. Atas nama Allah Subhanahu wa taala, saya sanggup dan bersedia untuk menerima, menjaga, memelihara, dan merahasiakan segala data dan atau keterangan lainnya yang Bapak dapatkan baik dari klien Bapak maupun dari orang lain, yaitu data dan atau keterangan yang lainnya yang tidak dapat dan tidak layak untuk diketahui oleh orang lain. Begitu ikrar janji sebagai seorang konselor. Baik, boleh kita mulai untuk layanan penguasaan konten ini. Kita mulai ya. Layanan penguasaan konten. Konten itu apa? Konten itu adalah isi dari sebuah keterampilan. Jadi di sini diperlukannya keterampilan yang dimiliki oleh kalian. Kalian diperlukan keterampilan baik dalam belajar, kehidupan sehari-hari. Maka untuk itu diperlukan adanya keterampilan. Bapak harap bagi yang masih pegang handphone, terus melamun, mengantuk, yuk kita simak baik-baik informasi layanan dari penguasaan konten ini. Topik pada layanan kegiatan penguasaan konten ini yaitu strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Sebelum pada strategi ataupun gaya belajar itu sendiri, kalian perlu ketahui apa itu belajar. Nah, di sini Bapak akan menampilkan slide PowerPoint yaitu mengenai tentang pengertian belajar menurut para ahli. Menurut James O. Whittaker, beliau seorang psikologi belajar. Belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Menurut Winkel, belajar adalah aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, keterampilan, nilai, dan sikap. Sedangkan menurut R. Gegni, beliau juga seorang psikologi belajar. Belajar adalah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. Dapat kita simpulkan bahwasannya belajar itu adanya timbal balik. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak mengerti menjadi mengerti, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Itu pengertian belajar menurut para ahli. Tetapi di dalamnya adanya pergaulan pedagogik, yang mana pergaulan tersebut adanya pergaulan orang dewasa dengan anak-anak. Itulah bisa disebut dengan pergaulan pendidikan. Setelah tadi membahas pengertian belajar menurut para ahli, selanjutnya yaitu ciri-ciri belajar atau hakikat belajar. Apa saja ciri-ciri dari belajar itu? Yang pertama, adanya kemampuan baru ataupun perubahan. Perubahan itu bersifat tingkah laku yang disebut dengan kognitif, lalu keterampilan yang disebut dengan psikomotorik, maupun nilai dan sikap yang disebut dengan afektif. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua dari belajar itu, perubahan itu tidak berlangsung sesaat saja, melainkan menetap atau dapat disimpan. Ciri yang ketiga, perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Perubahan terjadi akibat adanya interaksi dengan lingkungan. Dan ciri belajar yang terakhir adalah perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik ataupun kedewasaan saja. Tidak karena kelelahan, penyakit, atau pengaruh obat-obatan. Itu ciri-ciri dari belajar. Hakikat belajar adalah tentunya proses usaha yang secara sadar dan terus-menerus melalui bermacam-macam aktivitas dan pengalaman guna memperoleh pengetahuan baru sehingga menyebabkan perubahan tingkah laku itu yang lebih baik. Itu hakikat dari belajar itu adanya tingkah laku dari yang tadinya tidak baik menjadi baik, dari yang tadinya buruk menjadi lebih baik.
Sedangkan strategi tadi kan membahas tentang strategi belajar sesuai dengan gaya belajar. Strategi adalah sebuah cara yang dipakai oleh seseorang dalam melakukan sesuatu smart ataupun cerdik. Itu strategi harus mempunyai cara dalam memberikan pelajaran kepada anak didiknya. Gaya belajar atau learning style nih diartikan sebagai karakteristik dan preferensi atau pilihan individu mengenai cara mengumpulkan informasi, mentransferkan, mengkoordinasi, merespon, dan memikirkan informasi tersebut. Nah, itu kan untuk gaya belajar atau learning style-nya. Lalu, gaya belajar merupakan kunci. Nah, untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, di sekolah, dan dalam situasi-situasi antar pribadi. Kita kan sekarang sedang membahas tentang strategi dalam belajar sesuai dengan gaya belajar. Nah, tadi setelah kita mempunyai strategi ataupun cara untuk belajar, setiap orang itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Begitupun kalian antara si A, si B, si C, si D itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Begitupun Bapak dalam memberikan informasi kepada kalian pasti dengan gaya Bapak tersendiri. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tentang gaya belajar. Nah, ini sangat penting sekali bagi kalian semua. Kalian memakai gaya belajar yang mana nih? Sebetulnya banyak sekali gaya belajar, cuman ini yang lebih spesifik. Nah, kita bahas satu persatu. Ada 3 gaya belajar yang perlu kalian ketahui, yaitu ada gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestik. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, gaya belajar visual. Orang yang memakai ataupun suka dengan gaya belajar visual, belajarnya itu lebih banyak menggunakan indera penglihatan ataupun mata untuk menyerap informasi. Nah, siapa nih di sini yang suka membaca, yang suka dengan peta-peta, yang suka dengan diagram? Biasanya orang tersebut suka dengan gaya belajar visual. Yang kedua yaitu gaya belajar auditorial. Kebalikan dari gaya belajar visual, gaya belajar auditorial itu lebih banyak menggunakan indera pendengaran. Nah, biasanya ini orang tuh suka dengan musik, suka dengan irama, suka dengan nada. Selanjutnya yaitu gaya belajar kinestik. Gaya belajar yang lebih menekankan praktik langsung. Biasanya orang yang suka praktik langsung dibandingkan dengan membaca, dibandingkan dengan mendengar. Nah, ini termasuk orang yang memakai gaya belajar kinestik. Kita bahas satu persatu dengan bagaimana strateginya, terus bagaimana ciri-cirinya, apakah saya masuk ke gaya belajar visual, gaya belajar kinestik, ataupun gaya belajar auditorial. Kita bahas satu persatu. Ciri-ciri orang yang modalitas visual nih. Yang pertama, dia itu rapih dan juga teratur, terus berbicara dengan cepat, lalu teliti terhadap detail, terus ada juga sering membaca, terus pengingat dengan asosiasi visual, membacanya itu cepat dan tekun, lalu ada juga lebih suka membaca daripada dibacakan, lalu sering menjawab pertanyaan dengan jawaban singkat ya atau tidak, lebih suka seni lukis daripada seni musik. Nah, ini kan seni lukis kan itu visual. Jadi orang yang memakai modalitas visual itu dia sering suka dengan lukisan-lukisan dibandingkan dengan seni musik. Nah, lalu bagaimana caranya ataupun strategi belajar lebih efektif kepada orang yang memakai gaya belajar visual? Strateginya yaitu belajarlah dengan gambar. Nah, lebih sering melihat gambar, lebih sering melihat komik biasanya, itu diagram dan peta. Lalu juga bisa membuat coretan, simbol, tanda-tanda penting. Jadi ketika nanti dalam buku tersebut ada yang penting-penting, biasanya orang yang memakai visual itu dia dicoret, lalu dia tandain bahwa itu adalah tulisan yang penting. Lalu juga menggunakan video, gambar-gambar berwarna, lalu juga membuat pengelompokan. Itu strategi yang sangat bagus sekali
kepada orang yang memakai gaya belajar visual. Selanjutnya yaitu gaya belajar auditorial. Bagaimana ciri-ciri orang tersebut? Yang pertama, berbicara kepada diri sendiri pada saat bekerja. Lalu mudah terganggu oleh keributan. Terus senang membaca dengan keras dan mendengarkan. Lalu berbicara dalam irama yang berpola. Terus biasanya merupakan pembicara yang fasih. Lalu lebih suka musik daripada melukis. Terus sering mendengarkan musik, sering mendengarkan irama, dan lain sebagainya. Intinya yang berhubungan dengan indera pendengaran. Lalu bagaimana strateginya, caranya dalam menghadapi orang yang memiliki gaya belajar auditorial agar belajarnya lebih efektif? Biasanya itu membaca dengan suara ataupun cerita. Terus menulis ulang yang dipelajarinya ataupun diringkas. Lalu ada juga diskusi, berdebat, wawancara, lalu juga mendengarkan melalui kaset, seminar, dan lain sebagainya. Itu strategi yang cocok dipakai untuk gaya belajar auditorial. Selanjutnya yaitu ciri-ciri orang dengan modalitas kinestik. Setelah tadi kita membahas ciri-ciri orang yang modalitasnya itu visual, lalu strateginya, selanjutnya tadi kita sudah membahas tentang ciri-ciri orang yang modalitasnya itu auditorial juga dengan strategi belajarnya. Pembahasan terakhir yaitu ciri-ciri orang dengan modalitas kinestik. Nah, bagaimana ciri-ciri orang tersebut? Yang pertama, berbicara dengan perlahan. Biasanya orang yang kinestik itu berbicaranya itu dengan perlahan. Lalu menanggapi perhatian fisik. Lalu juga menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka. Terus berdiri dekat ketika berbicara dengan orang. Lalu mempunyai perkembangan awal otot-otot yang besar. Belajar melalui manipulasi dan praktik. Lalu banyak menggunakan isyarat tubuh, tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama. Nah, anak yang memiliki modalitas kinestik itu biasanya tidak suka berdiam lama ataupun tidak suka dengan duduk terlalu lama. Biasanya anak yang seperti ini itu lebih suka praktik. Nah, mungkin ketika anak tersebut tidak suka dengan duduk yang lama, maka mungkin yang lebih pas itu dengan visual ataupun dengan auditorial. Nah, seperti itu. Strateginya nih dalam memberikan pelajaran yang efektif kepada modalitas kinestik. Yang lebih pas dalam strategi belajar efektif untuk modalitas kinestik yaitu melakukan praktik, lalu mengamati demo ataupun contoh yang konkret, lalu ada juga drama, permainan, aktivitas lapangan, lalu juga menggunakan model, Lego ataupun praktik kerajinan tangan, puzzle, lalu menggunakan gerak-gerak dalam belajar. Jadi simpulan nih dalam pertemuan kita pada pagi hari ini yaitu kalian harus mengenali sendiri gaya belajar mana yang kalian suka, gaya belajar mana yang kalian cocok nih. Apakah kalian suka dengan gaya belajar visual, kalian suka membaca, lalu suka membaca komik, lalu melihat video, terus melihat PowerPoint, maka itu sangat cocok sekali dengan gaya belajar visual. Ketika kalian suka dengan musik, ketika kalian suka dengan gaya belajar dengan menggunakan alat musik, terus ada juga dengan nada-nada, maka kalian sangat cocok sekali ataupun kalian termasuk orang yang gaya belajarnya itu auditorial. Dan ketika kalian yang orangnya itu tidak bisa diam, maka kalian itu termasuk orang yang gaya belajarnya itu kinestik. Maka dengan cara praktik langsung, terus ada juga kerajinan tangan, terus ada juga dengan puzzle, itu lebih cocok sekali dengan model belajar kinestik. Selanjutnya, setelah informasi yang Bapak sampaikan, silahkan apabila kalian ada yang belum mengerti, belum paham, silahkan unjuk tangan bagi yang mau bertanya.
Baik anak-anak semuanya, setelah kita mendengarkan informasi yang Bapak sampaikan, barangkali ada yang belum mengerti, barangkali ada yang belum paham dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Silahkan, ada yang mau bertanya? Agar informasi ini lebih kalian lebih pahami, mari kita buat 3 kelompok. Nah, buatlah 3 kelompok sesuai dengan gaya belajar yang kalian suka. Apakah dengan visual, apakah dengan auditorial, apakah dengan kinestetik. Silahkan buat 3 kelompok. Mari kita buatlah peran dalam 3 gaya belajar tadi. Sekarang kan kalian sudah mengerjakan peran-peran apa yang Bapak tadi sampaikan. Mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Semoga informasi yang Bapak sampaikan kalian bisa mengerti dan juga pahami. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Untuk itu mari kita tutup dengan doa supaya pertemuan ini lebih berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada penyampaian yang kurang pas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.